Waalaikumsalam Bu Aida. Selamat pagi, Bu Ati. Pagi Bu Aida. Apa kabar pagi ini, Bu? Alhamdulillah sehat Bu Aida. Alhamdulillah. Baik, Bu. Hari ini kita akan melakukan proses coaching. Pada coaching ya, sebelum proses dimulai, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada proses coaching berlangsung. Nanti saya akan menilai apakah proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur cerita. Oke Bu. Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching dan coaching merespon pertanyaan dari coach dan menyesuaikannya dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, kreatif, memaksimalkan kompetensi. Nah, sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan. Kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada hari ini? Baik Bu Aida. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Aida. Oke, Bu. Selanjutnya, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu observasi? Di bagian nanti mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Aida. Oke. Selanjutnya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa ya, Bu ya? Baik Bu Aida, saya ingin memfasilitasi proses refleksi yang lebih mendalam sehingga peserta coaching dapat memahami kekuatan dan potensinya. Baik. Terima kasih atas jawabannya dan cukup sekian pertanyaan dari saya dan silakan Ibu melakukan percakapan coaching. Oke, terima kasih Bu Aida. Siap dilakukan. Selamat pagi Bu Cia. Apa kabar Bu? Alhamdulillah pagi juga Bu Wati. Bu Wati gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Cia. Saya senang bisa bertemu dengan Ibu Cia pagi ini. Tujuan kita bertemu hari ini adalah untuk mendiskusikan tentang pembelajaran di kelas Ibu ya Bu Cia. Iya Ibu, saya juga senang bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Sebelum kita mulai Bu Cia, saya ingin bertanya, apa yang ingin Ibu bahas hari ini dengan saya? Saya ingin membahas tentang bagaimana cara saya meningkatkan kualitas pembelajaran saya di kelas. Oke, baiklah Bu Cia, kita mulai saja ya. Oke, menurut Ibu, apa yang menjadi kekuatan pembelajaran di kelas Ibu saat ini? Saya pikir kekuatan pembelajaran di kelas saya adalah keterlibatan siswa. Di mana siswa yang saya biasanya aktif mengikuti pembelajaran dan mengajukan pertanyaan. Apa yang Ibu lakukan untuk mendorong keterlibatan siswa Ibu tersebut? Biasanya saya selalu berusaha untuk membuat pembelajaran menjadi menarik dan relevan dengan kehidupan siswa. Saya juga sering mengajukan pertanyaan dan mengajak siswa untuk berdiskusi. Oke Bu Cia, apa yang ingin Ibu ubah atau Ibu tingkatkan dari pembelajaran di kelas Ibu? Saya ingin siswa-siswa saya lebih memahami pembelajaran Bu Wati. Saya merasa bahwa mereka sering hanya menghafal materi tanpa benar-benar memahaminya. Oke. Iya. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa Ibu di kelas? Saya ingin menggunakan lebih banyak setting pembelajaran yang aktif. Kemudian saya juga ingin memberikan lebih banyak kesempatan pada siswa untuk berlatih dan menerapkan materi pembelajaran. Oke. Nah, bagaimana Bu Cia bisa mengetahui bahwa pemahaman siswa Ibu Cia sudah meningkat? Saya mengetahui pemahaman itu dari hasil tes, tugas, dan juga diskusi kelas. Saya juga bisa meminta umpan balik dari siswa. Oke, baiklah Bu.
kita sudah memiliki gambaran yang cukup tentang apa yang ingin Ibu tingkatkan dari pembelajaran di kelas ini. Langkah selanjutnya adalah membuat rencana aksi ya Bu. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait rencana aksi yang akan Ibu buat. Apa yang ingin Ibu capai? Saya ingin menggunakan lebih banyak strategi pembelajaran yang aktif seperti diskusi, presentasi dan kerja kelompok. Sebenarnya ini sudah saya lakukan juga, cuma saya ingin sekarang ini lebih mengaktifkan lagi kegiatan pembelajaran seperti itu. Oke, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapainya Bu Cia? Yang pastinya saya akan memberikan lebih banyak kesempatan kepada siswa untuk berlatih dan menerapkan materi pembelajaran seperti melalui tugas, kemudian proyek dan juga eksperimen. Nah, benar Bu Cia, bagus sekali itu. Selain membuat rencana aksi, Ibu tentu perlu juga menyadari tanggung jawab Ibu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurut Ibu, tanggung jawab seperti apa yang akan Ibu terapkan? Tanggung jawab yang akan saya terapkan adalah memastikan bahwa siswa-siswa saya itu mendapatkan pembelajaran yang berkualitas buatnya, seperti menyajikan materi pembelajaran yang relevan, kemudian menarik dan bermakna bagi siswa. Kemudian saya juga ingin menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung, mendorong siswa untuk aktif belajar dan juga berpikir kritisnya Bu Wati. Nah, untuk memberikan umpan balik yang kondusif ini kepada siswa, melakukan evaluasi pembelajaran secara berkala. Kemudian saya juga akan berusaha untuk memenuhi tanggung jawab saya sebagai guru dalam hal tersebut. Oke, saya yakin Bu Cia pasti bisa melakukannya. Nah, Ibu adalah guru yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, Insya Allah, Bu Wati, saya akan berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya sebagai guru. Kemudian saya juga mengikuti pelatihan dan workshop yang dapat membantu saya untuk menjadi guru yang lebih baik. Kemudian saya juga akan membaca buku-buku dan artikel tentang pendidikan. Oke Bu Cia, nah itu langkah-langkah yang sangat bagus sekali Bu Cia. Nah, kira-kira apa langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Selain yang tadi, mungkin saya akan berkolaborasi juga Bu Wati dengan rekan guru dan juga kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya di sekolah. Mungkin saya juga berbagi ide dan pengalaman dengan rekan guru, kemudian bekerja sama dengan kepala sekolah untuk membuat kebijakan dan program yang dapat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran saya. Apa lagi ya, kira-kira ya? Saya mungkin juga bisa mencoba untuk membangun hubungan yang positif buat dengan siswa dan juga orang tua siswa. Saya ingin merasa nyaman, maksud saya siswa itu saya ingin merasa nyaman dengan saya, kemudian belajar dengan saya, dan saya juga ingin orang tua mendukung upaya saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah Bu Cia, itulah harapan kita. Ibu adalah guru yang punya komitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya yakin Ibu bisa untuk melakukannya. Terima kasih Ibu atas dukungannya. Semoga ini terlaksana dengan baik. Oke, terima kasih kembali Bu Cia. Mudah-mudahan setelah ini di waktu dan kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi. Untuk sementara kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati atas mendengarkan cerita saya. Iya. Tentunya banyak sekali yang saya dapatkan hari ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Menurut Ibu, apa saja yang sudah dilakukan saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik Bu Aida, tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi atas permasalahannya Bu Aida. Oke, Ibu ya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang saya amati tadi mengenai model Tirta. Pertama, mendengarkan aktif. Ibu mendengarkan, Ibu Wati tadi mendengarkan dengan penuh apa yang disampaikan oleh Ibu Chat. Beliau juga menunjukkan pemahaman terhadap pesan yang disampaikan oleh Bu Wati. Beliau memberikan umpan balik yang mendukung dan mendorong Bu Ica untuk berpikir. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Bu Wati sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong Bu Ica untuk berpikir, menemukan jawaban sendiri. Nah, pertanyaan-pertanyaan bersifat terbuka, reflektif, dan menantang. Pertanyaan yang diajukan bisa memfasilitasi proses refleksi yang lebih mendalam, sehingga coach dapat memahami kekuatan dan potensinya. Bertanya lagi pada Ibu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan? Baik Bu Aida, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih memahami lagi proses Tirta sehingga bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi ke depannya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan praktek coaching lebih baik lagi ya. Cukup sekian Bu. Insya Allah lain waktu kita berbincang-bincang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Aida. Terima kasih. Terima kasih Bu Aida.